Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Wingking Putri Tamayasari, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya ingin menyampaikan aksi nyata Modul 1.4. Oke, kali ini di modul 1.4 yaitu sebelumnya kami dari angkatan 7 calon guru penggerak itu belajar budaya positif. Sebelumnya di sini Bapak Ibu ada pernah dengar apa itu budaya positif? Oke, Kebiasaan baik. Ya. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Benar sekali. Jawaban dari Ibu kepala sekolah, budaya positif itu adalah sesuatu untuk merubah mindset menjadi positif atau kebiasaan baik yang sudah dikatakan Ibu tadi. Oke, sepertinya suasana siang, selesai makan. Nah, jadi aura-auranya sudah tidak semangat ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ada yel-yel. Oke, biar makin semangat. Bisa Bapak Ibu? Ya. Oke. Begini. Saya happy. Saya happy. Happy. Saya happy. Kamu happy. Kita happy. Happy. Bisa Bapak Ibu? Oke. Tepuk happy. Saya happy. Kita happy. Semua happy. Happy. Bagaimana? Kita ulang kembali ya. Saya tepuk happy. Saya happy. Kita happy. Semua happy. happy. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi Ibu kepala sekolah sudah berpendapat budaya positif itu adalah kebiasaan baik. Nah, menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara, sifat anak itu ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar apa itu sih kodrat alam itu? Pembawaan. Ya, terima kasih Pak Guru Nasirun. Menurut Pak Nasirun itu kodrat alam adalah pembawaan. Nah, ada yang mau berpendapat yang lain? Mungkin Bu Dia, Bu Ani, Bu Hilde, Bu Maya, Bu In. Oke. Kodrat alam itu orang tua murid itu mempunyai pekerjaannya berbeda-beda ya tentunya. Ada yang nelayan, ada yang polisi, ada yang petani dan lain sebagainya. Nah, menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kodrat alam itu kita menyesuaikan dari latar belakang si anak itu. Misalnya orang tuanya nelayan, berarti penyampaian materinya kita menyinggung yang berhubungan dengan nelayan.
Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa. Oke. Selanjutnya, sedangkan kodrat zaman kita tahu sekarang di era apa sekarang? Iya, era digital ya. Era digital. Nah, tentunya anak itu tidak lepas dari apa? Dari gadget. Nah, jadi ya kan? Dari permainan apapun, eranya era gadget. Nah, disitulah kodrat zaman. Dimana nanti pembelajaran kita mengaitkan dengan kodrat zamannya. Seperti misalnya, setelah kita sebelumnya di sekolah ini telah kita laksanakan asesmen nasional berbasis IT, yaitu menggunakan komputer. Selanjutnya ulangan. Saat kita pandemi yang tahun lalu kita mengalami pandemi ya. Pandemi. Nah, pembelajaran via daring. Nah, itu adalah kita telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Oke. Yang saya sampaikan adalah budaya positif ya. Di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Baik. Oke. Konsep utama budaya positif itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentu kita mengetahui sifat dan karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang ingin diperhatikan, ada yang dia bersifatnya ingin mandiri. Tentu Bapak Ibu sudah menemukan di kelas tentunya ya. Ya. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu apa? Ya, mungkin Bapak Ibu tahu. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan perkembangan siswa. Tentu anak yang A dengan yang B memiliki kebutuhan yang berbeda, dan gaya belajar pun berbeda. Tentunya ya. Oke, disiplin positif. Makna disiplin positif itu adalah apa ya? Bisa dinamakan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai positif
yang memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Selanjutnya 3 motivasi manusia itu terbagi menjadi 3. Menghindari ketidaknyamanan, yaitu menghindari hukuman. Pernah menemukan? Saya menghindari hukuman. Berarti saya anak itu patuh sekali. Namun misalnya ada tugas langsung dikerjakan. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang memiliki keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan imbalan. Tentunya pasti ada ya anak yang mengharapkan imbalan. Hal kecil, saya bantu ibu guru atau saya mengerjakan tugas, pasti dia mengharapkan imbalan dengan nilai yang baik. Oke, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Pernah kita melakukan hukuman ya? Pernahkah Bapak Ibu melakukan hukuman? Nah, apa tujuannya hukuman itu? Kadang kita memberikan hukuman bertujuan untuk menjerat apa? Supaya anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan konsekuensi. Konsekuensi ini yang sesuatu yang sudah disepakati, peraturan sudah kita sepakati, berarti harus ada konsekuensi bila melanggar. Cukup dipahami apa itu? Selanjutnya restitusi, proses kolaborasi antara kita dan orang tua dan murid, kita saling berkolaborasi. Tentunya kita berkomunikasi dengan orang tua murid. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, iya, seperti itu. Berarti kita supaya hidup bagaimana? Berarti otomatis kebutuhan hidup harus dipenuhi. Oke, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasakan menjadi bagian dari suatu kelompok. Pernah ya kita temui di kelas, misalnya ada anak yang bergabung di rumah, dia mencari rasa kasih dan kasih sayang di sekolah. Pernah menemui demikian Ibu, Bapak? Mungkin ada cerita?
seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, ya. Dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan kebutuhan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan prestasi. Tentunya anak memiliki sifat ini, penguasaan untuk terampil, berpotensi, memiliki rasa harga diri. Pernah tidak? Nah, saat jam olahraga tentunya, nah itu ada rasa keinginan anak untuk bebas, mengeksplor, ya betul, mengeksplor apa yang dia inginkan. Mungkin karena dia bosan di ruangan, kadang dia mengeksplor dengan olahraga. Sangat senang Bapak Ibu kalau anak-anak belajar di luar ruangan. Nah, tentunya anak-anak mempunyai rasa kesenangan, entah itu kesenangan apapun, kesenangan barang, kesenangan pakaian, mainan, dan hewan peliharaan. Dia memiliki rasa kesenangan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol, yaitu pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini yang kita harapkan yaitu sebagai manajer mengatur saat kita menemukan masalah yang terjadi di dalam kelas, khususnya perbuatan-perbuatan siswa yang melanggar ketertiban. Oke, inilah kalau menemukan permasalahan kita sebagai penghukum, apa dan hasilnya? Nah, ini adalah dalam jangka pendek. Contohnya kalau anak itu melanggar, kita menghukum hanya jangka pendek saja. Nah, saya takut dihukum, berarti hanya sesaat. Nah, kalau selanjutnya pasti ada kemungkinan untuk mengulangi lagi. Ya, bagaimana Ibu? Anak melukai motor begitu itu di sekolah kan ada 2 kali. Iya, ya betul. Pernah terjadi siswa yang melukai motor guru. Dia menyimpan bengkelnya atau sepinya karena mungkin dari hukum atau juga mungkin dari pas kemudian kan hukum dia, akhirnya dia melampiaskan ke kendaraan. 2 kali insiden.
sebagai guru, saat menemukan masalah, yang kedua kita pernah merasa mengajarkan kepada siswa bagaimana anak itu merasa bersalah kan tidak sih? Nah, dengan cara bagaimana membuatkan mereka yang bersalah, kita menggunakan bahasa halus. Jadi perbuatanmu kira-kira benar atau tidak, baik atau tidak. Nah, jadi berusaha kita tanamkan pada diri anak itu setiap perbuatan merasa baik, merasa perbuatan bersalah. Kita tanya secara halus seperti itu. Hasilnya bagaimana? Otomatis hatinya terketuk. Oh, berarti perbuatan saya ini telah salah, melanggar. Oke, pernah tidak kita merasa berteman dengan anak? Mungkin dari di sini bapak atau ibu yang punya cerita. Silakan ibu. Anak, ada kalanya anak kita jadikan sebagai teman. Bagaimana? Bisa menjadi piloting project. Piloting project itu apa? Menggantikan kita saat kita tidak ada. Misalnya lagi ada kegiatan atau apa, bisa digantikan anak sebagai piloting, sebagai pengganti. Bagaimana Ibu? Bisa sebagai menjadi teman sejawat bagi teman-temannya. Ya. Oke, pemantau. Di posisi pemantau di sini adalah berarti mengawasi pada saat kita mengawasi dan saat bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh, saat kita tidak ada, otomatis kan diganti guru lain. Nah, dari guru lain itu adalah termasuk bersifat pemantau. Saat anak melakukan kesalahan, berarti guru itu bersifat pemantau. Bisa melaporkan kepada wali kelas yang bersangkutan. Kemarin si anak ini tidak mengerjakan tugas, dia malah mengejek saya. Nah, dia bertugas hanya sekedar memantau. Itu dipahami ya Bapak Ibu? Iya. Mengawasi dan ada laporan. Nah, saat kita menemukan masalah dalam kelas, tentunya kita menstabilkan kondisi terlebih dahulu dengan menanyakan, ayo kejadiannya seperti apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan bagaimana tadi kejadiannya, alurnya seperti apa. Kita menstabilkan kondisi dulu. Iya. Setelah kita menstabilkan, berarti kita memvalidasi tindakan yang salah. Benar tidak? Kejadiannya dia yang salah, atau si A yang salah, atau yang si B yang salah. Selanjutnya menanya keyakinan, yaitu menanyakan benar tidak. Nah, ada kata benar atau tidak kejadian seperti itu.
Ibu juga dulu pernah kok melakukan kesalahan. Karena manusia itu tempatnya salah, tetapi tidak lakukan seperti itu ya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-caranya yang paling efektif. Ya. Dengan memahami teori kontrol, mengubah pandangan dari kontrol stimulus respon ke pikiran proaktif. Oke, menanyakan keyakinan. Seperti ini. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Itu menanyakan keyakinan dalam pembelajaran. Nah, keyakinan di sini adalah kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan lakukan selanjutnya divalidasi dengan langkah kedua. Jadi pertama menstabilkan identitas. Yang kedua apa itu tadi? Ya. Tindakan yang bersalah. Yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Pertama menstabilkan, terus menstabilkan identitas. Oke, pernah Bapak Ibu melakukan menanyakan kesepakatan sebelum belajar kita maunya apa sih? Anak-anak itu maunya apa sih? Supaya saat kita melakukan pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, di sini
kita peragakan sebelum kita nanti berangkat ke kelas, kita memperagakan membuat kesepakatan kelas sebelum kita melakukan pembelajaran. Di sini ada post-it, nanti Bapak Ibu bisa tulis kesepakatan kelas itu seperti apa. Aturan-aturan sebelum melakukan pembelajaran, sehingga nanti anak-anak yang ingin melakukan pembelajaran di kelas tahu peraturan dalam kelas itu seperti apa. Sekarang kita praktekkan melakukan kesepakatan kelas sebelum kita melakukan pembelajaran, dan bagaimana kita ubah dari kesepakatan itu menjadi budaya positif. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan kesepakatan kelas sebelum melakukan pembelajaran. Kesepakatan kelas itu adalah nama lain peraturan saat kita belajar di kelas itu seperti apa. Kalau sudah Bapak Ibu tulis, bisa ditempelkan nanti di lembar sendiri. Nanti kita bacakan satu persatu. Kesepakatan kelas tidak perlu panjang-panjang, yang penting nanti endingnya kita dan anak-anak itu bisa mematuhinya tanpa ada rasa terpaksa.
budaya alam. Budaya alam. Budaya tua. Iya, budaya alam. Jadi menyesuaikan budaya itu. Yang kulitnya yang di belakang. Punya kulitnya di depan. Budaya orang desa dibawa ke kota. Salah nulis. Kita seperti ini. Ada kata dilarang. Dilarang dalam puasa. Nah, itu kan ada satu kesepakatan. Nah, kita rubah dari kata dilarang. Kita rubah dari budaya positifnya bagaimana kata dilarang. Ada kata dilarang kita ganti dengan Nggak boleh. ya. Tidak boleh. Anak-anak tidak boleh makan di dalam kelas sepanjang jam pelajaran. Ya. Super sekali. Anak-anak tidak boleh makan dalam kelas dalam jam pelajaran. Nah, itu adalah suatu kesepakatan. Kesepakatan kelas demi lancarnya pembelajaran dalam kelas. Mungkin ada yang lain? Oke, tadi Ibu Inasi, tolong dibacakan ya Bu. Nanti bergantian dengan teman yang lain. Kesepakatan kelas yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang sudah diberikan. Sama di sini kan? Harus tulis sama. Harus tulis sama sini. Nggak usah ya. Tempel di sini. Oke, lagi itu. Nanti yang sudah tempel baca satu-satu ya Bu. Bapak. Yang kesepakatan yang kita sepakati di kelas 6, saat pembelajaran berlangsung yang banyak bicara disuruh masuk ke depan untuk berbicara yang diceritakan sama temannya. Maksudnya apa yang diceritakan dengan temannya tadi disuruh masuk ke depan untuk diceritakan. Kesepakatan itu. Oke, beri tepuk tangan kepada Ibu Winarti. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Esther Goto, silakan. Apa loh? Kan buat saya sendiri. Baik, selamat siang untuk kita semua. Untuk menghimbau kepada anak-anak atau memotivasi kepada anak-anak, biasanya kita beri dia kesepakatan. Anak-anak, jika jam pelajaran anak-anak tidak diperbolehkan ribut. Jika ribut berarti disuruh cerita ke depan. Itu kesepakatan. Ya, terima kasih. Oke, terima Tahu kasih. banyak juga sih, banyak ya, banyak supaya anak-anak bisa ini toh. Artinya kita tidak kata larang lagi, kita tidak ribut di dalam kelas lagi, tidak lagi. Artinya kita perhalus sedikit, padahal sebenarnya saya juga tidak selalu makan minum di dalam kelas, terus jangan membuang sampah di dalam kelas, jagalah kebersihan. Ya, banyak kesepakatan yang kita bisa buat terhadap anak-anak supaya kita saling menjaga kondisi di dalam kelas. Ya, sekian. Oke, Bapak sekalian terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Maya. Sebenarnya saya tulis buat kesepakatan kayaknya aturan ya. Tapi ya kesepakatan yang biasa dibuat dalam kelas itu contohnya misalnya di kelas kerja. Kesepakatannya yang kami sepakati yang terlambat itu masuk kelas sebelum jam masuk ya. Kalau terlambat itu menghafal perkalian di depan sampai hafal baru bisa duduk. Kemudian tidak kerja juga tidak kerja tugas juga atau PR itu diberi hukuman menghafal perkalian atau dikasih tugas di depan baru dia yang kerjakan di depan.
Kemudian apalagi yang di kelas 3 juga ini, kelas 3C sering keluar kamar mandi berombongan, bukan 1-3 orang tapi kadang 4 orang. Kesepakatannya itu kalau kalau keluar itu kita sepakat siapa yang keluar masuk, berarti jangan pernah masuk lagi ke kelas, di luar saja atau di toilet saja sampai jam pulang. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ini ada kata Bu Maya, ada kata jangan. Kita mulai dengan kata apa ya Bapak Ibu? Nah, ada kata jangan, kita mulai dari sekarang dari kata jangan kita ganti dengan kata yang lain. Dengan apa yang maksudnya Ibu Maya? Tidak boleh. Iya. Iya. Tidak boleh, bisa dibandingkan kata larang, dilarang dan jangan. Nah, kita merubah menjadi kata tidak boleh. Silakan, siapa lagi? Oke, mantap. Bapak yang paling ganteng sendiri, silakan Bapak. Ya, horas semuanya. Ya, selamat siang Ibu. Dalam kelas seperti biasa sebelum pelajaran dimulai kita berdoa sebelum belajar. Kita ada kesepakatan yang tidak ikut berdoa. Biasanya anak ada yang berdoa, ada yang bermain, masih asik, bermain yang lain. Makanya dibikin kesepakatan yang tidak ikut besok maju untuk memimpin doa. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, super sekali. Terima kasih Pak Guru. Saya. Iya, selanjutnya silakan. Guru dia. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kalau saya seperti kesepakatan di agamanya, sebelum kita berdoa, saya arahkan anak-anak dulu. Begini, kalau anak-anak yang baik dan pintar, pada saat kita mau belajar atau berdoa, kita tidak boleh bermain, karena kita tidak berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa tidak boleh bermain, ataupun belajar tidak boleh bermain. Harus fokus dengan belajar supaya menjadi anak yang baik dan pintar. Dan sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Pulang dulu baru berdoa. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya itu sudah. Kesepakatan antara anak-anak dengan guru. Iya, apa yang Ibu Guru bilang ke anak-anak? Ya itu sudah. Ya, sudah. Kesepakatan itu macam seperti peraturan apa? Ya, peraturannya itu apabila kita belajar ataupun berdoa, kita tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Iya. Ya. Oke, baik. Saat kita belajar tidak boleh bermain. Fokus. Ya, toh? Kalau yang bermain kesepakatannya apa? Kalau bermain mungkin sudah baca Alkitab. Apa? Ya. Saya kasih hukuman. Kalau bermain saya suruh berdoa di depan dan baca Alkitab atau menghafal ayat Alkitab. Demikian. Oke. Baik. Ngantuk deh. Terima kasih Bu Lia. Selanjutnya Ibu Amel. Oke, belum ditempel ya Lia? Sudah apa? Kesempatan yang pertama-tama, biasanya saya sebelum kita masuk saya bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah siap untuk belajar? Kalau tidak ada yang mau, kalau siapa yang masih bermain boleh bermain di luar. Kalau yang mau belajar silakan masuk ke dalam. Dan saya berikan kepada mereka agar mereka bisa takut dan tidak bermain lagi berpikir seperti yang belajar. Itu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Ani. Bagaimana Bu Ani? Terima kasih yang diberikan kepada saya. Sebelum saya belajar, pertama saya menanyakan sama anak-anak apakah mereka sudah
yang sudah sarapan mereka setelah itu kita berdoa dan menanyakan kesepakatan kita. Sebelum kita belajar, kita menyanyi sama-sama lagu-lagu kebangsaan. Setelah nyanyi kebangsaan, kita sama-sama menghafal kali-kali. Itu saja yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sebelum pembelajaran, apakah Ibu pernah melakukan kesepakatan, misalnya suatu peraturan? Berarti peraturan sebelum pembelajaran harus perkalian. Seperti itu demikian? Ya, sebelum kita belajar, kita melakukan sekali dulu. Jadi itu sudah sepakat dalam kita bersama. Jadi pulang dan datang dan pulang kita sama-sama menghafal kali-kali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, di ujung acara, nah kita lihat dulu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, ha. Nah, ada tek 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 terus ditambahin ha. Tepuk tiga, tepuk tiga. Tepuknya tetap. Nah, tepuk satu, tepuk dua, ha. Tepuk tiga, tepuk empat, hore. Oke, bisa ya? Bisa ulang. Oke, tepuk satu, tepuk dua, ha. Ini mau dimakan depannya. Kalau dia jelasin tanpa dia napas, dia padat. Ini telan-telan Itu menikmati. Tepuk tiga, tepuk empat, hore. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah menyita Bapak Ibu. Demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.